Apakah saya mengenali kuasa transformasi Tuhan? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santa Margarita dari Cortona. Terlahir tahun 1247 di Tuscany, hidupnya awalnya penuh kesulitan. Dia tumbuh tanpa ibu, dan pada usia sangat muda, terlibat dalam hubungan skandal dengan seorang pria kaya. Bertahun-tahun bersama tanpa nikah, selama hampir 9 tahun. Meskipun kenyamanan materialnya, Margaret merasa sangat tidak terpenuhi. Suatu hari, tragedi menghampiri, pria yang dicintainya dibunuh. Peristiwa mengejutkan, memaksa Margaret menghadapi kekosongan hidupnya. Terbebani kesedihan dan rasa bersalah, dia bermain dengan anaknya yang masih kecil. Mencari perlindungan di antara para pengikut Fransiskan. Di Cortona, konversi dramatis Margaret mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah gaya hidupnya, meninggalkan kehendak pribadi, dan ia bertekad menjalani hidup penuh penyesalan dan doa. Perubahan hidupnya tak mudah. Banyak orang meragukan keikhlasannya. Dia menghadapi penilaian dan penolakan yang signifikan. Namun, dia tetap bertahan, mengandalkan belas kasihan Tuhan, dan membiarkan kasihnya merubahnya secara utuh. Margaret dikenal karena kerendahannya dan pelayanannya pada orang miskin. Dia mengalami penglihatan mistis, memperdalam hubungannya dengan Tuhan, dan menjadi saksi kuat akan kemampuannya mengubah bahkan kehidupan yang paling hancur. Cerita Santa Margaret menggambarkan tentang pria yang dimasuki setan dalam Injil hari ini. Perubahan radikal itu mengejutkan orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang berjuang untuk memahami wanita sederhana yang mereka kenal. Dia menjadi orang suci. Kehidupan mengajarkan kita bahwa kasih sayang Allah lebih kuat dari dosa, dan bahwa kekuatannya untuk menyembuhkan dan memperbaiki lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ketika kita membuka diri kepadanya, hati yang paling hancur pun bisa diperbaiki. Biarkan saya berbagi bagian Injil hari ini dengan Anda. Diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1-20. Saat mendekati Yesus, mereka melihat seorang pria. Dia telah dimasuki legion. Mereka duduk di sana, tenang dan sehat. Mereka pun ketakutan. Bagian ini datang setelah cerita yang sangat dramatis. Seorang pemuda tinggal di antara makan, sangat tidak terkendali dan dimasuki banyak iblis. Demon-demon ini menyebut diri mereka legion. Arti dari tujuan adalah banyak. Dia liar, menderita, dan sangat terkejut. Orang-orang menjauhinya sekuat tenaga. Lalu Yesus datang dengan otoritas ilahinya. Dia berhadapan dengan iblis dan mengusirnya. Iblis tersebut dikirim ke sekawanan babi. Babi-babi itu berlari ke bawah bukit dan tenggelam di danau. Kasusnya selesai, dan pria yang sebelumnya hilang sama sekali, tiba-tiba dia duduk dengan tenang, sadar sepenuhnya. Ketika penduduk kota datang untuk melihat apa yang terjadi, mereka kaget. Ini adalah pria yang sama yang telah mereka anggap sebagai orang yang tak bisa diselamatkan. Sekarang benar-benar berubah, tapi bukan untuk merayakannya. Mereka dipenuhi rasa takut. Mungkin kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan gagasan bahwa pria ini sudah tak bisa diselamatkan. Melihatnya pulih dan waras membuat mereka tidak nyaman. Mereka ditantang untuk merubah segala yang mereka pikirkan. Atau mungkin mereka takut karena mereka tak bisa menerima kekuatan yang baru saja ditunjukkan Yesus. Bahwa transformasi itu luar biasa. Hal itu membuat mereka bingung dan tidak tenang. Cerita ini mengajarkan kita tentang sifat manusia. Ketika Anda tak mengerti kuasa Tuhan, kita kadang khawatir
Seharusnya orang lain juga. Seharusnya mereka bersuka cita. Kamu tahu, dengan mukjizat luar biasa ini kan? Namun, mereka kurang mengerti. Mereka mengubah kesenangan mereka menjadi ketakutan. Dalam waktu doa Anda hari ini, ambil waktu sejenak untuk merenungkan kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan nyata. Dan ini memutuskan untuk mengubah hidup kita. Sejatinya, Dia ingin membawa kesembuhan, kasih dan damai masuk ke setiap sudut keberadaan kita. Jadi, alih-alih menolak atau merasa takut pada hal yang tak kita pahami, buka hatimu dan percayalah padanya untuk melakukan apa yang hanya Dia yang bisa melakukannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, terima kasih atas Injil hari ini. Kami bersukacita atas kekuasaan-Mu yang agung. Tuhan, kami bersukacita atas kebesaran dan kemuliaan-Mu. Bantulah kami melihat berbagai cara Engkau bekerja di dunia kami dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Saat kami melihat kuasa transformasi-Mu, biarkan kami mengenalinya sebagai kasih dan anugerah-Mu, supaya bukan ketakutan. Hati kami akan dipenuhi sukacita dan syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda dan iman Katolik kita. Dan Couples for Christ.